Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan soal HOTS mengenai SPLDV, SPLTV, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Pada bagian pertama adalah soal HOTS SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Soal HOTS materi SPLDV salah satunya yaitu seorang karyawan harus menempuh dua macam tes untuk menjadi karyawan tetap perusahaan PT Usaha Jaya, yaitu tes kemampuan profesional dan tes penampilan berupa wawancara dan pengamatan. Setiap tes baik tahap pertama maupun tahap kedua diberi bobot yang berbeda, dan seseorang akan lulus diterima di perusahaan itu apabila memperoleh nilai dari kedua macam tes itu minimal sebesar 70. Andi, Budi, dan Cahyo akan mengikuti tes dengan hasil sebagai berikut. Seperti tampak pada tabel ini ya, di mana Andi pada hasil tes pertama mendapatkan nilai 60, hasil tes kedua Andi adalah 70. Budi pada hasil tes pertama mendapatkan 50, hasil tes keduanya adalah 80. Cahyo pada hasil tes pertama mendapatkan 80, sedangkan hasil tes kedua Cahyo adalah 60. Budi berhasil diterima menjadi karyawan perusahaan itu karena mendapat nilai gabungan yaitu 1 nilai di atas nilai batas lulus. Tetapi Andi tidak diterima menjadi karyawan itu karena memperoleh nilai kurang 3 poin dari batas lulus. Apakah Cahyo diterima menjadi karyawan perusahaan itu? Soal tersebut merupakan soal HOTS dalam ranah C5 atau mengevaluasi karena soal tersebut menuntut siswa untuk menyimpulkan atau mengevaluasi apakah salah satu dari 3 orang yang ditentukan dalam soal lolos dalam tes berdasarkan informasi dalam soal. Alternatif penyelesaian dari soal tersebut yaitu yang pertama kita misalkan dulu yaitu misal X adalah bobot untuk hasil tes 1 dan Y adalah bobot untuk hasil tes 2. Persamaan hasil tes yang diperoleh Budi yaitu 50X plus 80Y sama dengan 70 ditambah 1, hasilnya 71. Kenapa ditambah dengan 1? Karena berdasarkan keterangan di soal tadi bahwa Budi memperoleh 1 poin di atas nilai rata-rata atau nilai minimal. Persamaan hasil tes Andi yaitu dapat dirumuskan sebagai 60X ditambah 70Y sama dengan 70 dikurangi 3, hasilnya 67. Dan kenapa pada hasil tes Andi dikurangi 3? Karena berdasarkan keterangan soal tadi, Andi memperoleh nilai 3 poin di bawah nilai minimal lulus. Langkah selanjutnya yaitu mengeliminasi kedua persamaan. Sebelum dieliminasi, ada baiknya kita samakan dulu salah satu variabelnya. Di sini kita kalikan persamaan 1 dengan 6, kita kalikan persamaan 2 dengan 5, sehingga diperoleh 130Y sama dengan 91. Y sendiri bernilai 91 dibagi dengan 130 atau sama dengan 0,7. Langkah selanjutnya yaitu substitusi nilai Y tersebut ke dalam salah satu persamaan. Di sini saya memakai persamaan hasil tes Andi yaitu 60X ditambah dengan 70 dikali dengan 0,7 di mana 0,7 ini diperoleh dari hasil Y pada slide sebelumnya sama dengan 67 dan diperoleh nilai X adalah 0,3. Sehingga dari sini kita dapat mencari nilai Cahyo yaitu dari persamaan Cahyo atau persamaan nilai Cahyo tadi
Kita ganti variabel X dan variabel Y-nya dengan yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu X kita ganti dengan 0,3 dan Y kita ganti dengan 0,7. Sedemikian sehingga 80 dikali 0,3 ditambah dengan 60 dikali 0,7 sama dengan hasil akhirnya yaitu 66. Dari perhitungan tersebut dapat kita simpulkan yaitu, jadi karena nilai batas lulus adalah 70, maka Cahyo tidak lulus sehingga tidak diterima menjadi karyawan perusahaan tersebut. Bagian kedua adalah soal HOTS mengenai materi SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Soal HOTS materi SPLTV salah satunya adalah sebagai berikut. Harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur adalah Rp70.000. Dan harga 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur adalah Rp90.000. Jika harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur adalah Rp130.000, maka harga 1 kg jeruk adalah. Soal tersebut termasuk soal HOTS dalam materi SPLTV dalam ranah kognitif C4 atau menganalisis, karena dalam soal tersebut menuntut siswa untuk menganalisis harga 1 kg jeruk berdasarkan informasi gabungan harga yang tersedia dalam soal. Alternatif penyelesaian dari soal tersebut yang dapat dilakukan yaitu, pertama, kita misalkan harga setiap barang yang ada di soal, yaitu harga 1 kg mangga sama dengan X, harga 1 kg jeruk sama dengan Y, dan harga 1 kg anggur sama dengan Z. Langkah selanjutnya yaitu membuat model matematika atau menentukan model matematika dari informasi yang ada dalam soal. Model matematika untuk 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur yaitu 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp70.000. Dan kita misalkan persamaan ini sebagai persamaan 1. Model matematika untuk 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur yaitu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan Rp90.000. Dan kita misalkan persamaan ini sebagai persamaan 2. Selanjutnya, model matematika untuk 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur yaitu 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan Rp130.000. Dan kita misalkan persamaan ini sebagai persamaan 3. Langkah selanjutnya yaitu menentukan apa yang ditanyakan dalam soal. Dalam soal tersebut, yang ditanyakan adalah harga 1 kg jeruk atau Y nilainya berapa. Selanjutnya, untuk menyelesaikannya kita lakukan eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Sebenarnya, dalam eliminasi kita boleh memilih salah satu di antara 3 variabel yang ada, tapi di sini saya memilih untuk mengeliminasi X terlebih dahulu dari persamaan 1 dan 2, sehingga diperoleh min 2Y dikurangi 3Z sama dengan negatif Rp110.000, dan ini kita misalkan sebagai persamaan 4. Langkah penyelesaian selanjutnya yaitu eliminasi X dari persamaan 3 dan 1. Sedemikian sehingga diperoleh nilai Z sama dengan Rp30.000. Kemudian kita substitusikan nilai Z ke persamaan 4. Sehingga diperoleh nilai Y sama dengan Rp10.000. Dan dapat kita simpulkan bahwa jadi harga 1 kg jeruk adalah Rp10.000. Itulah tadi soal HOTS beserta pembahasannya mengenai materi SPLTV.
Bagian yang ketiga adalah soal Hodge pada materi fungsi komposisi. Soal Hodge pada materi fungsi komposisi, salah satunya yaitu biaya untuk pemeliharaan sampai masa panen ikan lele pada suatu tambak dinyatakan dengan fungsi fx sama dengan 1000x ditambah 150.000, dengan x adalah banyaknya lele yang dipelihara. Rata-rata hasil panennya setiap 1 kg terdiri dari 5 lele dan dijual dengan harga Rp20.000. Pertanyaannya, berapa perolehan laba setiap kali panen jika dipelihara 5.000 ekor lele? Soal tersebut merupakan soal Hodge pada materi fungsi komposisi dalam ranah kognitif C4 atau menganalisis, karena dalam soal tersebut menuntut siswa untuk menghitung atau menentukan berapa laba yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disajikan dalam soal. Alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu, pertama, kita tentukan dulu harga jual setiap lele dari keseluruhan lele yang ada, yaitu 1/5x dikali 20.000 sama dengan 4.000x. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan laba penjualan, di mana telah kita ketahui bersama rumus dari laba yaitu harga jual dikurangi dengan harga beli. Di sini kita simbolkan laba dengan Lx, sedemikian sehingga kita peroleh persamaan Lx sama dengan 3000x ditambah dengan 150.000. Untuk menentukan laba dari 5.000 ekor ikan lele dapat dicari dengan cara mengganti atau mensubstitusikan nilai 5.000 ke dalam X, sedemikian sehingga diperoleh laba 5.000 ekor ikan lele yaitu Rp1.850.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perolehan laba setiap kali panen jika dipelihara 5.000 ekor lele yaitu Rp1.850.000. Bagian keempat adalah soal Hodge materi fungsi inverse. Soal Hodge pada materi fungsi inverse salah satunya yaitu diketahui fx sama dengan 1 min x per x untuk setiap bilangan real x tidak sama dengan 0. Jika gr menuju r adalah suatu fungsi sehingga g bundaran fx sama dengan 2x ditambah 1, tentukan fungsi dari G inverse X. Alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu, pertama, kita identifikasi dulu maksud dari G bundaran fx sama dengan 2x plus 1, di mana G bundaran fx sama dengan 2x plus 1 itu sama artinya dengan G 1 min x per x sama dengan 2x plus 1. Langkah kedua yaitu kita misalkan perbandingan dari 1 min x per x, atau kita misalkan 1 min x per x itu sama dengan P. Maka kita peroleh Px sama dengan 1 min x, sedemikian sehingga nilai x menjadi 1 per P plus 1. Setelah itu kita cari nilai Gx dengan mensubstitusikan nilai x yaitu 1 per P plus 1 ke dalam Gx yang akan kita cari, sedemikian sehingga G1 min x per x sama dengan 2x plus 1 itu tidak lain adalah nilai dari P atau GP. X nya kita ganti dengan 1 per P plus 1.
Sedemikian sehingga diperoleh persamaan Gx sama dengan X ditambah 3 per X ditambah 1. Pertanyaannya adalah G inverse X. Sehingga G inverse X dapat kita cari dengan rumus inverse fungsi, yaitu min dx plus b per cx min a. Kita identifikasi dulu dari persamaan Gx sama dengan X plus 3 per X tambah 1, di mana A-nya di sini adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah 1, dan D-nya adalah 1. Sedemikian sehingga kita masukkan atau substitusikan ke dalam rumus min dx plus b per cx min a, sehingga diperoleh nilai G inverse X sama dengan min X plus 3 per X min 1, atau dapat kita tuliskan dengan sama dengan G inverse X sama dengan 3 min X per X min 1. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan, jadi fungsi G inverse X adalah 3 min X per X min 1. Itulah tadi beberapa contoh soal HOTS mengenai materi SPLDV, SPLTV, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.